Menafsirkan Al-Quran harus mengikuti kaidah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Nabi, kemudian dicatat oleh para sahabat. Ada kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Gak boleh sembarangan, gak boleh semua orang bicara tentang Al-Quran seenak perutnya. Gak bisa dia menafsirkan Al-Quran ini tanpa kaidah-kaidah keilmuan. Gak bisa orang lalu kemudian menyatakan hal-hal tentang hukum yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan akal pikirannya semata-mata, man qala fil Qur'ani bira'ih, atau man fassara Al-Qur'ana bira'ihi, faqad bawwa'a maq'adahu minan nar, maka dia telah memesan tempat duduknya nanti di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Sekarang banyak orang berani-berani ya mengotak-atik ajaran Islam, mengubah hukum halal haram, ya, mana yang halal sesuai dengan kepentingannya, mana yang haram dia langgar, yang enak dia mau ambil, yang nggak enak dirasa dia nggak mau ambil. Banyak orang yang memutarbalikkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman ini. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang insyaallah kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau di masjid ini kita baru ngumpul di emperannya surga, ya, namanya kan Raudhatul Jannah, taman. Ya, taman itu teras. Kalau kita pengen, insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai memakmurkan rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah memasuki malam yang ke-17 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, 17 Ramadan itu adalah peristiwa penting, yaitu Perang Badar yang dihadapi oleh kaum muslimin, dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perang Badar ini adalah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Yaumul Furqan, hari
pembeda dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana Al-Quran, di dalam Al-Quran juga diberikan sifat oleh Allah sebagai Al-Furqan, kitab yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu kitab Al-Quran ini sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kepada hambanya diturunkan kitab itu untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillah, pada hari 17 Ramadan itu Allah memenangkan kaum muslimin, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan yang kecil yang jumlahnya hanya 313 orang itu dapat mengalahkan pasukan yang 3 kali lipat jumlahnya jauh lebih besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak, kata Allah, golongan yang kecil mengalahkan golongan yang besar, jauh lebih besar jumlahnya. Maka di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran ini, yang bertepatan dengan hari Al-Furqan, yaitu momentum perang Badar. Bagaimana cara Allah mengingatkan nikmat turunnya Al-Quran ini? Yaitu dengan mewajibkan kita semua berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita diwajibkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini? Ada yang tahu jawabannya? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya. Jadi kalau diurut ayat 183, 184, 185 surah Al-Baqarah, itu akan kita ketemu sampai kepada kesimpulan bahwasanya Allah mewajibkan kita berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Ayyaman ma'dudat di ayat 184 itu dilaksanakan pada hari-hari tertentu, hari-hari yang berbilang. Kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu di bulan Ramadan yang mana di dalam bulan itulah Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW, bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tapi seluruh kitab-kitab, wahyu-wahyu, suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, semuanya diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim itu turunnya kapan? Hari pertama Ramadan. Ini hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad. Tauratnya Musa turun kapan? Tanggal 6 Ramadan. Injilnya Isa turun kapan? 13 Ramadan. Kemudian Zaburnya Nabi Daud turunnya kapan? 16 Ramadan. Dan Allah turunkan Al-Quran Karim ini dalam riwayat Imam Ahmad itu li arba'a asyrata lailatan khalat min Ramadan, itu pada hari ke-24 di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah mengingatkan kita supaya kita mensyukuri nikmat turunnya wahyu-wahyu itu, petunjuk-petunjuk risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri, untuk merayakan, untuk memperingati turunnya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu
dengan kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi memperingati nuzulul Quran bukan cuma sehari, Pak. Bukan cuma malam 17 Ramadan aja. Tapi kita sudah diajarkan oleh Allah, sudah dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala memperingati turunnya Al-Quran, merayakan kemuliaannya Al-Quran itu dengan berpuasa sebulan penuh di bulan turunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Subhanallah. Maka itu tujuan daripada beribadah puasa ini apa? Selain untuk menciptakan, membentuk karakter hamba Allah yang bertakwa, tujuan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mensinkronkan supaya menyamakan. Apa nyamain apa nih? Frekuensi. Menyamakan frekuensi hidup kita sebagai hamba Allah harus sama frekuensinya dengan Al-Quran. Maka kalau ada orang puasa, ya, bulan Ramadan nggak baca Quran, nggak hatam Quran, kira-kira bagaimana? Bener apa kagak puasanya itu? Woi, woi, orang Ciledug, woi, Assalamualaikum. Kira-kira orang puasa nggak baca Quran, nggak hatam Quran gimana? Kurang, Pak, nilai puasanya. Ya, puasanya sih sah, tapi nggak ada aromanya, nggak ada bumbunya, ya, nggak ada garamnya. Kalau kita makan, seenak apapun hidangan yang kita makan, menu buka puasa buffet mahal di hotel berbintang 5, mahal di restoran-restoran Arab, ya, tapi makanan yang enak itu, menu yang enak itu kagak ada garamnya, rasanya kagak ada. Gimana rasanya? Rugi nggak ente beli makan 200.000? Rugi. Maka Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, tingkatkan komitmen kita kepada Al-Quran. Komitmen untuk bagaimana? Komitmen untuk kita mengambil pedoman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Komitmen itu yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Hafal? Surat Wal Asri hafal? Kalau nggak hafal kebangetan. Ayatnya pendek, cuma tulisan mushafnya cuma dua baris. Ya. Demi masa, kata Allah. Sesungguhnya manusia seluruhnya ini berada dalam kerugian kecuali satu, orang yang mau mengenali kebenaran. Alladzina amanu, mau mengenal kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah, yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dengan kebenaran itulah kami turunkan Al-Quran ini, dan hanya membawa kebenaran itu, Quran itu turun kepada kita. Alhamdulillah. Quran ini nggak bercampur, Pak. Quran itu kebenarannya nggak bercampur dengan yang batil. Bagaimana dalam surat Fussilat ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, Tanzilum min hakimin hamid, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih, tanzilum min hakimin hamid. Quran itu la ya'tihil batil, tidak akan tercampur ke dalamnya. Kebatilan itu nggak akan nyampur. Min baini yadayhi wala min khalfi, baik dari arah depan maupun arah belakang. Nggak bisa ada yang mengintervensi Al-Quran. Nggak ada yang bisa
merusak kemurnian Al-Quran. Sebagaimana yang menimpa kitab-kitab wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya, semuanya, hampir semuanya itu telah mengalami nasib yang buruk. Bukan wahyunya yang buruk, bukan Tauratnya yang salah, bukan Injilnya yang salah, bukan Zaburnya yang keliru, bukan suhuf Ibrahimnya yang salah turun, bukan. Tapi yang keliru itu adalah umat-umat yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga isi kitab wahyu itu, tapi mereka selewengkan. Ini bedanya Quran dengan kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya itu diserahkan kepada manusia untuk dijaga, bimastuhfizu min kitabillah. Dalam surat Al-Maidah 44 itu begitu. Supaya kitab-kitab itu dijaga oleh mereka, tapi mereka nggak jaga. Ya, coba tanya, ada yang hafal kitab Taurat sampai sekarang? Ada yang hafal Injil sampai sekarang? Ada yang hafal suhuf Ibrahim? Ada yang hafal Zabur? Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, dari anak kecil sampai dewasa, sampai orang tua, banyak yang hafal Quran. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seandainya seluruh mushaf, ya ini jelek amat ya, Qurannya jelek, udah mesti diganti nih ya. Nah, cakepan dikit nih. Nah, ini beli di Saudi nih, kelihatan ya. Seandainya semua mushaf di seluruh dunia ini, di atas muka bumi ini, semua hilang, hancur, terbakar atau diapain, itu Al-Quran tidak akan lenyap, tidak akan hilang. Kenapa? Karena dia terjaga di dalam hati dan pikiran banyak para penghafal Quran. Selagi orang hafal Quran itu masih banyak, nggak semuanya mati, kecuali dibunuh semua orang hafal Quran. Nah, itu bahaya. Makanya dari situlah di zaman Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Amirul Mukminin yang pertama, ketika terjadi perang Yamamah, banyak para sahabat penghafal Quran itu gugur, 70 lebih penghafal Quran di kalangan sahabat gugur. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk menyusun Al-Quran dalam satu mushaf catatan, sehingga tidak berserakan. Sehingga untuk mengantisipasi kalau orang-orang yang menghafal Al-Quran ini banyak yang gugur, maka kita masih punya cadangan memori, bukan hanya di otak para penghafal Quran, tetapi ada catatan yang resmi sebagai dokumen. Maka ini hebatnya Al-Quran, dia terjaga sampai hari kiamat sebagaimana jaminan, garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, az-zikr ini. Apa az-zikr? Az-zikr itu artinya zikir. Zikir itu apa? Ingat. Ingat itu apa? Peringatan. Zikir itu dalam bahasa Arab juga artinya kemuliaan. Kami turunkan kitab yang membawa kemuliaan dari Allah ini, kitab yang menjadi kemuliaan buat kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi peringatan hidup bagi kalian. Kami yang menurunkannya dan kami pula yang akan menjaganya. Dua dijamin oleh Allah. Satu, kemurnian Al-Quran kami yang turunkan, bukan siapa-siapa. Quran itu bukan ucapannya Muhammad, bukan perkataannya Jibril. Quran itu murni 100%. Itu adalah kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada bercampur dengan bahasa manusia, bahasa jin, bahasa setan. Setan nggak bisa deketin Al-Quran. Makanya kalau ada orang baca Quran
ya, dengar lantunan Quran itu setan tuh kabur, lari. Tapi setan pinter juga. Dia takut dengerin bacaan Quran. Ya kan, kalau orang diruqyah dibacain ayat-ayat Quran, itu setan kabur keluar dari tubuh kita. Tapi bagi kita yang tidak terasuki setan ketika baca Quran, nah ini. Makanya kalau baca Quran dimulai dengan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau engkau membaca Al-Qur'an wahai Muhammad, maka berta'awuzlah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Kenapa? Karena saat kita membaca Quran, setan itu dari jarak jauh, ya, walaupun dia nggak deketin kita, dari jarak jauh ditiup sama dia, ditiup, tiup, ngantuk, mata kunang-kunang, apalagi pantatnya panas, ya Pak ya. Baca Quran 5 menit, baru 5 menit, ya, ini mata udah kucek-kucek. Apalagi puasa, bis subuh, bis zuhur, bis asar, bis maghrib kalau sempat, ya. Itu kalau baca Quran baru 5 menit udah ya. Tapi kalau lihat HP, buka WA, buka YouTube, 1 jam nggak berkedip, nggak cukup lihat, pakai earphone dengerin, khusus dengerin Quran, ngantuk. Ini setan Pak. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus persiapan membaca Quran ini, perlu persiapan. Bersihkan hati, bersihkan hati kita dengan apa? Dengan cara kita ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersihkan tubuh kita dengan cara taharah, berwudu, ya. Bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar kalau ada hadas besarnya. Lalu kemudian kita menghadap kiblat. Lalu kemudian kita duduk yang benar, pakai pakaian yang baik, pakai aroma minyak wangi yang baik. Insya Allah ini akan membuat kita betah untuk membaca Al-Quran. Ini jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, bukan Jibril, bukan Muhammad. Itu bukan kata-kata mereka, bukan. Tapi ini adalah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril hanya sebagai perantara, utusan saja. Jibril bawa kalamullah ini untuk apa? Melindungi Al-Quran ini dari gangguan-gangguan setan, dari gangguan-gangguan iblis. Wa ma arsalna min rasulin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayatih. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, dalam surat Al-Furqan itu, ketika Allah turunkan Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap kali kami turunkan wahyu kepada Nabi, illa idza tamanna, pada saat Nabi itu, Rasul itu dia berharap, maka setan itu bisa masuk. Alqas syaitanu fi umniyatihi. Tapi kemudian Allah menjaga ayat-ayatnya. Allah menepis setiap godaan-godaan dari iblis laknatullah, sehingga ayat-ayat Al-Quran ini sampai kepada kita secara murni. Alhamdulillah. Wa inna lahu lahafizun. Kami juga yang akan jaga. Siapa yang menjaganya? Jaminannya dari Allah. Siapa yang menjaganya? Yaitu kita umat Rasulullah SAW. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membacanya dengan benar, dengan cara menghafalnya dengan benar. Itulah cara kita menjaga kemurnian Al-Quranul Karim.
Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Qur'an ini terjaga kemurniannya sampai hari kiamat. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus tertuntut, tertantang untuk ikut menjaga kemurnian Al-Qur'an. Allah sudah jaga. Tapi bagaimana kita menjaga Al-Qur'an? Ikut langkah-langkahnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'an? Satu, dengan membacanya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Satu, Rasulullah itu ditugaskan untuk apa? Membacakan ayat-ayatnya. Ya. Jadi baca ayat Quran ini yang benar. Ya. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 114, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Bagaimana sebenar-benar bacaan itu? Yaitu dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Ketika mendapatkan ayat-ayat teguran berupa siksa neraka, azab dari Allah, maka kita harus takut, merasakan takut atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kabar gembira tentang surga, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, Allah mengingatkan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada ayat-ayat tentang alam semesta, kita diajak berkelana, berkeliling, memperhatikan matahari, bulan, bintang, memperhatikan alam semesta ini, gunung-gunung, tanaman-tanaman, binatang-binatang yang melata, yang berkaki 4, yang berkaki macam-macam, sampai yang nggak bisa terhitung kakinya. Itu semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat bagaimana awan digiring, diarak oleh Allah dengan angin. Angin diperintahkan oleh Allah untuk mengarah awan. Awan dia bawa air, diturunkan di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, dan kadar airnya sudah ditakar oleh Allah Ta'ala. Hari ini tanggal 16 Ramadan sore, masuk malam 17 Ramadan. Hei angin, pergi ke mana? Kecamatan Ciledug, ke Cipulir Estate. Nanti habis maghrib lu turunin hujan. Nah turun sampai banjir di depan, ya kan? Yang lain kagak. Tadi saya jalan kering, nyampe sini, wih, banjir. Masya Allah. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Itu kita diajak berkelana. Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Langit ini, ya, gunung-gunung ini berjalan, cuma kita yang nggak merasa. Ya, kita nggak merasa, kita seolah-olah tetap jalan tetap di tempat kita. Tapi sesungguhnya ini semua bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan di atas muka bumi ini, nempel sama tanah, ya. Kenapa, Pak? Ini kita jalan, ini nggak main-main loh. Ini nikmat dari Allah. Belum nikmat makan, belum nikmat minum, belum nikmat air hujan, belum nikmat buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, belum nikmat kita bisa makan daging, hewan, ya, vitamin, kemudian semua protein-protein. Kita baru jalan aja di atas muka bumi ini, bisa nempel di tanah, ya, itu nikmat, Pak. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, ini kita melayang, udah kayak di udara, ya. Air di laut, samudra itu nggak akan begitu, Pak. Ini bisa muncrat-muncrat, ya, bisa kita kelelep ini sama air, ya. Daratan kita ini cuma berapa persen di bumi ini? Hampir 80% permukaan bumi itu adalah air, samudra.
Ya. Manusia mungkin boleh berkeliling dunia, pergi ke negeri-negeri, negara-negara lain, pergi ke benua-benua lain. Oke, tapi manusia belum ada yang bisa menyelam, mengarungi 80% samudra yang ada di permukaan bumi. Ya, baru 800 meter udah tenggelam. Ya, itu lautan itu dahsyat, Pak. Kita baru ngelihat bumi ini kelihatan hebat. Itu cuma 20% tanah. Ya. Selebihnya air, itu semua luar biasa. Dan belum ada manusia yang bisa mengarungi semua itu. Manusia lebih enak jalan di atas sama terbang di angkasa. Udah sampai ke Mars, ya. Udah sampai ke bulan, udah sampai kemana, udah bikin macam-macam satelit keluar angkasa. Lebih enak, Pak. Lebih susah Bapak itu kalau nyelam ke bawah, ke dasar laut. Lebih ngeri. Ya. Kalau di atas jatuh masih ke bawah. Ya kan? Kalau mobil celakaan masih di situ. Tapi kalau udah masuk ke dalam, Pak, ya, lautan, wassalam, nggak bisa lagi. Berat. Ini karunia dari Allah, kita bisa berjalan di atas muka bumi ini. Subhanallah. Kenapa ada gaya gravitasi? Bumi ini berotasi. Ya. Kemudian matahari ini yang menarik magnet bumi. Berjalan, kita berputar di orbit kita. Subhanallah. Sampai kita ini bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa ada semua tanaman, tumbuh-tumbuhan, industri, semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang itu rahasianya semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, tugas kita adalah menjaga kemuliaan Al-Quran ini dengan membacanya dengan benar. Membaca bukan hanya baca hurufnya, tapi membaca maknanya. Maka umat Islam kalau sudah lepas dari buta huruf Al-Quran, udah melek huruf Al-Quran, maka dia harus naik tingkat, naik levelnya menjadi apa? Menjadi melek makna Al-Quran. Insya Allah. Ini tugas kita semuanya. Belum kelar, nggak ada orang paling pintar sedunia bisa mengalahkan ilmu-ilmu Allah yang tertuang, yang termaktub dalam Al-Quran. Dahsyat. Ini kalau kita baca ini benar. Kita baca 30 juz ini benar, 114 surat ini benar, 6.236 ayat ini benar-benar kita baca, kita akan memimpin peradaban manusia. Sebagaimana dulu pendahulu kita, mereka memimpin menjadi guru peradaban manusia, menjadi rujukan ilmu pengetahuan, rujukan sastra, rujukan filsafat, rujukan ilmu sains. Kenapa? Karena mereka menyelami makna-makna Al-Quranul Karim. Al-Quran perintahkan mereka siru fil ard, mereka berjalan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus membuka dunia Al-Quran ini supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin peradaban. Bagaimana caranya? Ayo, sering-sering kita baca Al-Quran. Habis melek huruf Al-Quran, kita mesti melek makna Al-Quran. Nilai-nilai peradaban dalam Al-Quran ini luar biasa. Tidak ada kitab yang secanggih, semodern, dan sefuturistik Al-Quran. Ini bukan hanya kitab bicara tentang masa lalu, tapi juga masa sekarang dan masa yang akan datang, yang belum kita alami. Dia sudah membuka rahasia-rahasia alam semesta. Maka itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita jadikan keluarga kita ini keluarga Al-Quran, insya Allah. Yang kedua, Nabi diperintahkan untuk apa? Tartil dan tadabbur. Warattilil Qur'ana tartila. Al-Muzammil ayat 4. Lalu Allah perintahkan kita untuk bertadabbur Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa litadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat 29, Allah perintahkan kita umat beriman ini
setelah Allah turunkan Al-Quran penuh dengan keberkahan, maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk merenungi atau mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi ayat ini, Al-Quran ini tidak bisa ujuk-ujuk jadi penerang, jadi cahaya penerang hidup kita, tapi mesti kita baca, kita gali maknanya, kita gali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya, baru dia akan menjadi berkah bagi kita, berkah di dunia, dan insya Allah juga menjadi keberkahan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Nabi SAW itu diperintahkan apa? Untuk menyampaikan, tabligh. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Setelah kita bisa baca, setelah kita bisa memahami kandungannya, mentadabburi ayat-ayatnya, kita diperintahkan oleh Allah sebagaimana Allah perintahkan Rasulnya, sampaikanlah isi Al-Quran itu kepada seluruh manusia. Wahai Rasulullah, kata Allah, sampaikanlah, tablighkanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa Al-Quran itu. Kalau engkau tidak menyampaikan risalah Al-Quran ini kepada umat manusia, maka engkau belum memenuhi tugasmu. Engkau belum menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita yang ketiga itu adalah mentabligh risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW? Menjaga kemuliaan Al-Quran dengan menjelaskannya, menafsirkannya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami telah turunkan az-zikr Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, supaya apa? Engkau jelaskan apa yang telah diwahyukan itu kepadamu, kepada manusia. Jadi, kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus mengetahui bagaimana prakteknya Rasulullah SAW menjalankan Al-Quran. Karena Aisyah, ibunda kaum beriman, istri Rasulullah, ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, wahai ibunda Aisyah, tanya para sahabat, murid-muridnya Nabi, yang jadi murid-muridnya Aisyah juga, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah itu? Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, akhlaknya Nabi SAW itu adalah Al-Quran itu sendiri. Nabi adalah Al-Quran yang berjalan, the living Quran, Quran yang hidup. Kalau kita ingin tahu mana yang halal, mana yang haram, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, maka kita lihat penjelasannya, prakteknya, bagaimana ucapan, sabda Rasulullah, bagaimana fi'ilnya, perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita akan sempurna bisa menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu Al-Qur'an ini. Maka tugas kita adalah menjaga kemurnian Al-Qur'an dengan bagaimana? Ayo kita jadikan diri kita, anak-anak kita sebagai ahlul Qur'an. Ya, orang yang menjaga Al-Qur'an, hafazatul Qur'an, penghafal Qur'an. Yang kedua, jadi pendakwah Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan akhlaknya, minimal dengan akhlaknya. Ya. Kalau nggak bisa dengan ilmu dia mendakwahkan, nggak bisa dengan keahliannya dia bisa mendakwahkan, minimal dengan perilakunya yang baik. Harus jadi contoh tauladan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya sesuai dengan nilai Al-Quran, sehingga orang-orang di luar Islam akan melihat betapa indahnya Al-Quran itu terpantul, tercermin di dalam perilaku orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan dirinya wa nahnu lahu muslimun, kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, alias orang Islam. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran harus mengikuti kaidah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Nabi, kemudian dicatat oleh para sahabat. Ada kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, nggak boleh sembarangan,
Gak boleh semua orang bicara tentang Al-Quran seenak perutnya. Gak bisa dia menafsirkan Al-Quran ini tanpa kaidah-kaidah keilmuan. Gak bisa orang lalu kemudian menyatakan hal-hal tentang hukum yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan akal pikirannya semata-mata, man qala fil Qur'ani bira'yihi, atau man fassara Al-Qur'ana bira'yihi, faqad bawwa'a maq'adahu minan nar, maka dia telah memesan tempat duduknya nanti di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Sekarang banyak orang berani-berani ya mengotak-atik ajaran Islam, mengubah hukum halal haram, ya, mana yang halal sesuai dengan kepentingannya, mana yang haram dia langgar, yang enak dia mau ambil, yang nggak enak dirasa dia nggak mau ambil. Banyak orang yang memutarbalikkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman ini. Hati-hati. Ada yang menghalalkan homoseksual, ada yang menghalalkan kawin beda agama, ada yang menghalalkan perzinahan atau hubungan seksual di luar pernikahan. Sekarang ini zamannya amburadul, zaman fitnah. Ada yang menghalalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apa yang dihalalkan Allah dia haramkan. Ya, kita harus berhati-hati di zaman fitnah ini. Ya, ini tafsir-tafsir banyak yang liar, bukan tafsir merujuk kepada tafsir Jalalain misalnya, tapi jadinya tafsir jalan lain. Ya, bukan tafsir yang lurus mengikuti tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, mengikuti tafsir Al-Quran dengan riwayat dari Rasulullah SAW yang sahih, bukan mengikuti tafsirnya para sahabat Rasulullah SAW, bukan mengikuti tafsirnya para tabi'in, ulama-ulama mujtahidin. Tapi sekarang tidak sedikit orang di zaman modern ini yang merasa lebih pintar dari Allah, merasa lebih hebat dari Allah. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang halal, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyazu billah. Maka itu mari kita sama-sama di malam nuzulul Quran kita tingkatkan komitmen kita kepada Al-Quran, komitmen untuk meyakini kebenaran itu yang datang turun dari Allah Ta'ala, komitmen untuk apa? Mengamalkan kebenaran, wa amilus shalihat, karena tahu aja nggak cukup, mesti diamalkan. Ada orang Islam tahu sholat wajib, tahu tapi nggak jalanin sholat. Tahu puasa Ramadan wajib, tapi nggak jalanin puasa Ramadan. Tahu zakat itu wajib, tapi dia nggak tunaikan zakatnya. Nauzubillah min dzalik. Nggak cukup cuma tahu, nggak cukup cuma yakin, tapi harus diamalkan. Wa amilus sholihat. Yang ketiga, komitmen apa? Tawassaw bil haq. Yaitu apa? Mengajarkan kebenaran, saling berwasiat. Ajak keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita, ayo kita sama-sama untuk beriman dan menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi semua larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu tawasaw bil haq. Yang keempat, komitmen apa? Komitmen untuk tawasaw bis sabr. Komitmen untuk bersabar di atas jalan yang benar. Karena jalan yang benar ini biasanya gak enak. Huffatil jannatu bil makarih, kata Rasulullah SAW. Ya, jalan menuju surga itu biasanya dikelilingi atau diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang kalian benci. Ya, kalau jalan ke neraka mulus, jalan ke neraka cepat, jalan ke neraka enak, kelihatannya. Ya, kelihatannya. Kenapa? Itu kelihatan ditampakkan oleh setan. Wa zayyana lahumus syaitanu amalahum.
Hal-hal yang buruk ditampakkan bagus, indah oleh setan. Itu kerjanya setan. Zina kelihatannya jadi enak, padahal itu sengsara. Mencuri itu kelihatannya enak, cepat kaya, tapi itu adalah jalan kesengsaraan. Ya, apalagi durhaka kepada orang tua itu jahat, menyengsarakan, tapi kelihatannya enak. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka itulah kita harus bersabar di atas jalan kebenaran, dan kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk ke jalan yang lurus. Apa makna beri petunjuk di situ? Tetapkan aku dalam hidayah. Tetapkan aku dalam hidayah ini sehingga aku bisa istiqamah. Jadi hidayah kita yang kita minta kepada Allah di dalam setiap rakaat kita sholat membaca surah Al-Fatihah itu adalah hidayatul istiqamah. Hidayah agar kita tetap berada di garis lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah dalam surat Al-An'am, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain yang akan memisahkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat mau'izah hasanah pada malam hari ini, ya, dapat memberikan kita tambah iman, tambah amal soleh kita, tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, mari terus, ya, kita giatkan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Apa yang dibaca oleh imam tadi itu baru sedikit, karena Nabi kalau tarawih Ramadan itu malam pertama ketika kumpul, ini tahun kedua Hijriah, ya, disyariatkannya puasa Ramadan dan disunnahkannya sholat tarawih itu tahun 2 Hijriah. Itu malam pertama sholatnya dari habis Isya sampai jam 9. Habis itu kan kagak sholat lagi Nabi, nggak keluar. Baru keluar 3 hari setelah itu, malam kelima atau malam keempat. Sholatnya sampai jam 11, naik, nambah. Habis itu lama nggak keluar, sampai menjelang 10 hari terakhir Ramadan. Malam 21, pada waktu maghrib diumumkan nanti malam Rasulullah akan memimpin sholat tarawih. Rame orang. Tahu sampai jam berapa sholatnya? Sampai jam 12. Malam 22 nggak keluar, malam 23 keluar, ramai lagi orang. Sampai jam berapa? Jam 2. Dari habis Isya sampai jam 2. Ente bayangin aja udah. Bayangin aja. Ya. Kalau mau diamalkan, ngesot nanti. Ya. Memble. Ya. Baru jam 8:15 aja udah goyang. Ya. Ini ayat yang dibaca pendek-pendek. Ya. Ini sampai jam 2. Setelah itu malam 25, 27, 29 Nabi mengimami sholat tarawih. Tahu sampai jam berapa? Menjelang sahur. Sampai kata para sahabat bilang dalam riwayat, hatta takhawwafna al-falah. Kami takut, kami khawatir gak bisa sahur. Baru selesai Rasulullah SAW mengimami sholat tarawih mulai habis Isya sampai menjelang sahur. Itulah bacaan Quran di malam-malam yang indah, di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, perkenankan kita untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.